Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, sore Pak. Waalaikumsalam, sore Pak. Waalaikumsalam Pak. Oke, dari tadi sore nih busy terus. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini materi online-nya adalah praktikum analisa kualitatif kation. Ya, sebentar saya share screen. Sudah muncul? Sudah muncul? Pak. Sudah Pak. Ya, jadi untuk kation sendiri ini dibagi beberapa golongan. Salah satunya ini kation golongan 1, lalu kation golongan 2, kation golongan 3, kation golongan 4, kation golongan 5. Jadi ada 5 golongan untuk kation sendiri, nanti anion beda lagi ya. Nah, kita langsung masuk aja ke kation golongan 1, yaitu Ag+. Nah, untuk reaksinya sendiri, yang pertama adalah sampel ditambah HCl. Dia terbentuk endapan putih. Nah, ini nanti tugasnya adalah kalian buat reaksinya seperti apa antara Ag plus HCl menjadi endapan putih. Lalu, yang kedua adalah di endapan itu, yang hasil endapan ditambah N4OH, dia larut atau enggak. Nah, itu reaksinya jadi apa? Lalu, dengan reaksi yang ditambah N4OH menjadi larut, kalian tambahkan lagi dengan HCl atau HNO3. Dia terbentuk endapan putih. Nah, itu kalian juga tulis reaksinya. Nah, untuk bagian faraknya, nanti di tugasnya itu kalian tampilkan adalah contoh gambarnya. Gambar dari warna endapannya. Tapi yang utamanya aja ya, yang memang pure dia terbentuk endapan. Kalau posisinya dia larut atau suka larut, gitu, itu skip aja. Yang penting adalah, kalau untuk posisi larut atau suka larut, itu kalian cuma cantumkan reaksinya. Gitu ya. Lalu yang kedua untuk reaksi Ag, sampel tambah NaOH, terbentuk endapan coklat. Ini kalian tulis reaksinya seperti apa, lalu gambar dari bentuk endapan coklatnya seperti apa warnanya. Lalu yang B-nya dari reaksi kedua yaitu endapan yang endapan coklatnya hasil dari es sampel tambah NaOH ditambah dengan NaOH berlebih, dia suka larut. Nah, itu terbentuk apa reaksinya? Oke, lanjut reaksi yang ketiga untuk Ag, sampel tambah Ki, terbentuk endapan kuning, kalian tulis reaksinya bagaimana, lalu kalian cantumin gambar dari warna endapan kuningnya. Untuk yang B, reaksi ketiga adalah endapan atau reaksi A ditambah dengan natrium Na2S2O3. Ini larut. Nah, dia terbentuk reaksi apa nih? Kalian tulis reaksinya. Reaksi yang keempat dari Ag adalah sampel tambah kalium kromat. Bentuk endapan merah bata, kalian tulis reaksinya seperti apa, lalu kalian cuplikan gambarnya untuk warna merahnya itu seperti apa, merah batanya. Oke, kita ke bagian kation golongan pertama yang kedua, yaitu Pb2+. Untuk reaksi yang pertama, sampel ditambah HCl, terbentuk endapan putih, sama seperti tadi ya. Kalian tulis reaksinya, kalian cuplikan gambar dari endapan warna putihnya. Lalu yang B, dari reaksi pertama, lalu ditambahkan air panas atau ditambahkan air lalu dipanaskan. Nah, dia larut nih. Dia terbentuk apa? Lalu yang ketiga, endapan putih dari sampel A ya, bukan sampel B. Sampel A ditambah hasil pekat. Jadi dari hasil reaksi pertama itu endapan putih yang pertama, atau kalian bikin 2 tabung, yang satu ditambahkan air panas atau air dipanaskan, lalu yang satu lagi ditambah hasil pekat. Nah, ini dua-duanya larut. Kalian tulis reaksinya. Oke, reaksi yang berikutnya dari Pb itu NaOH. Jadi sampel ditambah NaOH, terbentuk endapan putih, lalu endapan tersebut kalian tambah NaOH berlebih menjadi larut. Nah, ini tinggal ditulis reaksinya. Untuk yang endapan putihnya, kalian tinggal cuplik gambar dari endapan warna putih tersebut. Lalu reaksi yang keempat dari Pb yaitu sampel tambah kalium kromat, terbentuk endapan kuning. Dan yang kelima adalah sampel ditambah Ki, terbentuk endapan kuning. Jadi, dari awal saya jelasin untuk tugasnya, semua sampel dengan reaksi, itu kalian tulis hasil reaksinya. Di bagian farak, kalian cuplik gambar dari warna endapan yang terbentuk. Dari YouTube boleh, dari Google boleh, kalian
scrub aja. Jadi kita bisa tahu nih warna endapannya itu coklatnya bagaimana, terus merah batanya bagaimana, kuningnya bagaimana, kayak gitu. Ya, ya nanti selanjutnya saya tinggal sebutin antara sampel atau kation golongan berikutnya dengan reaksinya. Jadi saya tidak perlu lagi jelasin, oh itu bentuk reaksinya, kalian tulis reaksinya enggak ya. Oke. Kita lanjut ke kation golongan 2. Kation golongan 2 yang pertama adalah Hg2+. Jadi di sini sampel ditambah HCl tambah H2S berbentuk endapan putih. Lalu endapan putih tersebut kalian tambahkan dengan H2S berlebih berbentuk endapan hitam. Reaksi yang kedua, sampel ditambah NaOH berbentuk endapan kuning. Lalu yang ketiga, sampel ditambah Ki berbentuk endapan merah. Lalu endapan merah tersebut ditambah Ki berlebih menjadi larut. Oke, sampel yang kedua dari kation golongan kedua itu Cu2+. Jadi sampel ditambah HCl tambah H2S berbentuk endapan hitam. Lalu reaksi yang kedua, sampel tambah NH4OH berbentuk endapan biru. Lalu endapan tersebut ditambahkan NaOH4 berlebih menjadi larut. Yang ketiga, sampel ditambah NaOH berbentuk endapan biru. Lalu endapan biru tersebut dipanaskan berbentuk endapan hitam. Lalu reaksi yang berikutnya dari Cu2+, sampel ditambah Ki berbentuk endapan putih dan sampel ditambah KSCN terbentuk atau kalium triosianat terbentuk endapan hitam. Jadi kita masuk ke kation golongan ketiga. Yang pertama adalah Fe2+. Untuk Fe2+, reaksinya sampel tambah N4OH tambah N4Cl tambah H2S. Ini terbentuk endapan hitam. Lalu reaksi yang kedua, Fe sampel ditambah NaOH terbentuk endapan hijau kotor. Reaksi yang ketiga, sampel ditambah kalium ferrocyanida terbentuk endapan biru muda. Lalu yang keempat adalah sampel ditambah K3 FeCN6. Jadi antara si keempat ini yang muatannya 2+ sama yang muatan 3+. Ya, jadi yang K4 FeCN6 itu adalah kalium ferrocyanat ini yang memang dia yang bereaksi dengan Fe valensi 2. Lalu yang di K3 FeCN6 ini yang bereaksi dengan Fe3+. Jadi reaksinya dia bereaksi dengan kalium ferri dengan ferro. Yang ketiga ferro, yang ketiga ferri, ferro, yang keempat ferri. Jadi terbentuk endapan biru tua. Jadi beda nih antara dia ditambahkan reaksi tiosianat yang Fe2+, dia menjadi biru muda, lalu yang sampel dengan tiosianat yang Fe3+, dia terbentuk biru tua. Oke, selanjutnya kita ke Fe3+. Nah, ini sama. Sampel tambah N4OH tambah N4Cl tambah H2S. Sama terbentuk endapan hitam. Lalu sampel tambah NaOH. Terbentuk endapan orange. Sama nih yang untuk Fe3+ dan Fe2+. Jadi antara si Fe2+ dengan reaksi 2 yaitu K4 dan K3. Untuk yang keempatnya atau Fe2+-nya dia terbentuk endapan biru. Lalu untuk K3-nya atau Fe3+, dia terbentuk endapan coklat. Yang kelima, reaksinya adalah sampel ditambah KSCN. Jadi terbentuk larutan merah darah. Oke. Sampel berikutnya Zn2+. Yang pertama adalah reaksinya sampel ditambah Na4OH, ditambah Na4Cl, tambah H2S, terbentuk endapan putih. Lalu yang kedua adalah sampel ditambah NaOH, terbentuk endapan putih, lalu endapan ini ditambahkan NaOH berlebih, lalu dia menjadi larut. Untuk yang ketiga, reaksinya adalah sampel tambah K4 FeCN6, terbentuk endapan putih, lalu yang keempat, reaksinya sampel tambah Na4OH, terbentuk endapan putih, dan endapan tersebut ditambah Na4 berlebih, menjadi larut endapannya. Lalu sampel yang ketiga, yang keempat dari kation golongan 3 itu Al3+. Untuk reaksinya pertama Al3+ tambah Na4OH tambah Na4Cl tambah H2S berbentuk endapan putih. Lalu yang kedua sampel tambah natrium karbonat berbentuk endapan putih. Lalu yang ketiga sampel tambah NaOH berbentuk endapan putih.
Endapan tersebut ditambahkan NaOH berlebih menjadi larut. Yang keempat, sampel ditambah natrium asetat tidak terbentuk ya. Jadi dia tidak terbentuk endapan putih. Ini maksudnya tidak tanda pagar ini. Lalu kalau dia dipanasin, dia baru terbentuk endapan putih. Nah, ini kalian harus tulis nih, penting reaksinya antara reaksi pertama di mana Al3+ ditambah natrium asetat tidak terbentuk endapan, lalu pada proses pemanasan apa yang terbentuk sehingga menjadi endapan putih. Lalu reaksi berikutnya, sampel ditambah Na3PO4, natrium fosfat terbentuk endapan putih, lalu ditambahkan HCl, endapan menjadi larut. Kita masuk ke katian golongan 4. Yang pertama sampelnya adalah Ba2+. Untuk reaksinya pertama sampel ditambah Na4OH tambah Na4Cl tambah Na4,2 karbonat atau amonium karbonat, ini terbentuk endapan putih. Reaksi yang kedua, sampel ditambah NaOH terbentuk endapan putih, lalu endapan tersebut ditambah NaOH berlebih. Dia tidak larut. Lalu yang ketiga, sampel ditambah, sorry. Tadi kita masih di AG ya? Oh, sorry. BA, sorry. Oke, jadi kita masuk ke yang Ba2+, reaksi yang ketiga, yang kedua, dia sampel tambah NaOH, endapan putih. Lalu tambah NaOH berlebih, dia tidak larut. Lalu reaksi yang ketiga, sampel tambah kalium kromat, endapan kuning, lalu endapan tersebut ditambahkan HCl, endapan menjadi larut. Reaksi yang keempat, sampel tambah asam sulfat, terbentuk endapan putih, lalu endapan tersebut ditambah HCl atau HNO3, tapi dia tidak larut ya. Ini maksudnya tidak larut. Reaksi yang kelima, sampel ditambah amonium asetat, terbentuk endapan putih, lalu endapan tersebut ditambahkan dengan asam asetat, dia menjadi larut. Sampel yang berikutnya dari katian golongan 4 adalah Ca2+. Yang pertama, sampel tambah Na4OH tambah Na4Cl tambah amonium karbonat terbentuk endapan putih, lalu endapan tersebut ditambah HCl, dia menjadi larut. Reaksi berikutnya, sampel ditambah NaOH terbentuk endapan putih, endapan tersebut ditambah NaOH, dia tidak larut. Yang ketiga, sampel ditambah amonium asetat terbentuk endapan putih, endapan tersebut dibagi dua nih, atau kalian bikin 2 tabung. Jadi yang satu hasilnya ditambahkan dengan asam asetat, dia tidak larut, lalu yang hasil yang kedua ditambahkan dengan HCl, dia menjadi larut. Reaksi berikutnya, sampel ditambah Na4Cl tambah K4 FeC6 terbentuk endapan putih, dan yang kelima adalah sampel ditambah asam sulfat terbentuk endapan putih. Oke, kita masuk ke kation golongan 5. Untuk kation golongan 5 ada 2 sampel ya, yaitu Mg2+ sama Na4+. Untuk Mg2+ sendiri, reaksinya pertama sampel ditambah Na4OH terbentuk endapan putih, lalu endapan tersebut ditambah Na4Cl, endapan menjadi larut. Untuk reaksi yang berikutnya, sampel tambah NaOH terbentuk endapan putih, lalu endapan tersebut ditambah NaOH berlebih, tapi dia tidak larut endapannya. Yang ketiga reaksinya adalah sampel tambah natrium karbonat terbentuk endapan putih, lalu yang keempat sampel ditambah Na4OH tambah Na4Cl tambah natrium fosfat terbentuk endapan putih. Reaksi yang kelima sampel tambah amonium karbonat terbentuk endapan putih, lalu sampel berikutnya Na4+ ditambah Na4+. Reaksinya adalah sampel atau Na4+ sampel ditambah NaOH tidak terbentuk endapan. Lalu yang kedua adalah sampel dipanaskan. Nah, dipanaskan ini kalian ciri khasnya adalah dia cium baunya nanti kertas lakmus berubah. Karena dia sifatnya merah menjadi biru, basah ya. Lalu yang ketiga, sampel ditambah KOH tambah K2HGI4. Dia terbentuk endapan kuning coklat. Lalu yang keempat, sampel di batang pengaduk ditetesi
sel pekat, nanti dia akan terbentuk uap putih. Oke, selesai. Untuk kation, jadi tugasnya ini ada apa? Oke, tugasnya nanti yang tadi ya, kalian tulis reaksinya sama cuplikan gambar yang memang terbentuk endapan. Kalau untuk reaksinya pasti semua harus ditulis reaksinya. Mau dia reaksi utama atau proses pemanasan, penambahan reagen berlebih yang menjadi sediaannya menjadi apa? Endapannya menjadi larut atau dia menjadi tidak larut atau proses pemanasan tadi. Ini hari Jumat dikumpulinnya hari Minggu malam ya. Oke, jadi ini kalian buat reaksinya dan kalian di bagian paraf kalian isi dengan cuplikan gambar yang memang prosesnya terbentuk endapan dari warna-warna antara si sampel dengan reaksi atau reagen. Itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sel, ada pertanyaan, Sel? Ini semuanya, Pak. Gambar-gambarnya, Pak. Berarti kita Iya, bikin kolom. jadi gini, Sel, yang tadi saya bilang, gambar-gambarnya itu hanya memang yang bereaksi prosesnya terbentuk endapan berwarna. Hanya yang endapan, tapi kalau yang dia larut, ya nggak usah. Kita kan pengen tahu nih warna yang namanya biru tuanya seperti apa, biru mudanya seperti apa, coklatnya seperti apa, gitu kan. Jadi maksudnya mendefinisikan karena kita tidak praktek, jadi kalian bisa tahu nih dengan kalian browsing atau lihat di YouTube, oh warnanya seperti ini, kalian tampilkan di sini. Jadi nggak usah bikin kolom lagi, Sel. Di fast paraf aja kamu ganti gambar. Pak, mau nanya. Itu kan tadi yang endapan putihnya rada banyak ya, Pak? Ada beberapa tuh kan banyak yang putih. Kalau misalkan tadi kan ada yang di atas, banyak tuh Pak, satu lembar itu banyak yang putihnya. Itu kita tempel satu aja boleh nggak Pak gambarnya? Yang di awal-awal. Boleh, sebenarnya boleh. Tapi gini, saran saya adalah kalian coba cek dulu. Takutnya kan warnanya beda-beda ya putihnya. Atau putih susu, atau putih jernih, atau putih dia memang sebenarnya prosesnya terbentuknya endapan yang seperti suspensi. Jadi dia kelihatannya jadi latarnya putih. Padahal itu endapan, tapi endapannya berupa partikel-partikel. Tapi ada yang langsung terbentuk endapan putih. Jadi terpisah nih antara si cairannya dengan endapannya. Gitu. Sebenarnya kalau buat saya sih nggak masalah kamu tampilin semua putih sama. Tapi adalah yang kamu ciri itu, oh dia endapan putihnya seperti ini warnanya, terbentuknya begini. Nah itu yang sebenarnya harus dispesifikasikan. Jadi putih nggak semuanya putih kayak gitu. Putih kan macam-macam ya, broken white, putih tulang gitu kan, pure white. Nah itu juga yang sebenarnya kamu harus lihat nih di YouTube atau di Google terkait warna-warna ini pendapannya seperti apa kayak gitu. Iya Pak. Ya. Tapi kalau untuk reaksi semuanya ya, even yang penambahan larutan berlebih atau penambahan endapan yang sudah terbentuk endapan ditambahkan larutan lain untuk melarutkan atau ditambahkan proses pemanasan, itu kamu harus tetap tulis reaksinya. Untuk yang cuplikan gambar hanya untuk yang memang terbentuk endapan berwarna. Sebenarnya sih lebih ke karena kita tidak offline anion kation, jadi lebih ke biar kamu tahu nih, oh kalau CU itu dia birunya biru seperti apa dengan ditambahkan di amonium hidroksida gitu ya. Jadi biar jelas karena apa? Karena kita kan nggak offline nih anion kation. Jadi buat knowledge juga buat kalian kalau oh dia hitamnya seperti ini endapannya antara CU ditambah KSCN atau enggak oh ternyata si CU tambah
KI ternyata dia putihnya tuh nggak putih, benar-benar putih. Karena si COS ini kan berwarna biru ya kalau nggak salah ya. Terus tambahan KI, nah dia jadi warna apa tuh putihnya? Apakah dia terpisah, tapi putihnya nggak putih, jadi kayak putih yang terdegradasi warna dari campuran biru dengan kuning dari KI. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kayaknya saya harus bikin kolom lagi, Pak. Soalnya kurang gede menurut saya sih. Oh, boleh. Bebas sih sebenarnya, tapi kalau saya sih pikir sebenarnya bukan kurang gede cuman kurang dilebarin ke bawah aja sih gambar kolom-kolomnya. Jadi kamu bisa nulisnya lebih leluasa gitu. Iya, Tapi kalau terlalu kalau mau dibikin tabel, bikin langsung baru di Excel ya nggak apa-apa, silakan, bebas. Tapi maksudnya daripada kamu ribet gitu ya, mendingan di kolom ini kamu enter aja nih, contoh misalnya gini ya. Oh ini kolomnya ini sih, bentar. Oh gini aja, begini misal. Tuh begitu aja, yang penting kan muat. Ya kan? Oh, boleh Pak diketikin, Pak. Apa harus tulis tangan, Pak? Tulis tangan, tapi maksud saya adalah ini kan Dilebarin. kamu lebarin, nanti kamu tinggal print, kamu tinggal isi reaksinya sama, kamu tinggal tempel gambarnya gitu. Oke, Pak. Ya, jadi maksud saya kamu nggak ribet-ribet lagi untuk yang mindah-mindah lagi ke Excel bikin baru. Lebih ke situ sih, buat praktis aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Septi Berta, Septia Wafa, Silvi, Siti Askia, Siti Nurmaya, Siva Fauzia, Yulita, Sally, Kofifa, Mutiara, Indah, Ilmi, Fahmi, Dia, Ayo Dia, cukup? Ada pertanyaan lagi? Sel, Cukup, ada Pak. pertanyaan nggak, Sel? Cukup? Oke, Saya cukup ya. cukup sih, Pak. Ya. Kalau emang tidak ada pertanyaan, ini langsung saya share ke kamu aja ya, Sel ya. Atau enggak, kamu juga bisa minta kok ke Amalia. Ya, Sel? Iya, oke, Pak. Ya, cukup ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kalau saya tutup, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.